Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini gua mau membahas CLPI ya guys. Jadi CLPI ini perusahaan tinta ya, tinta untuk plastik, kemudian untuk percetakan juga. Dan di kuartal 1 tahun 2024 CLPI ini memang diuntungkan. Diuntungkan karena apa? Ya karena ada politik, kemudian ada juga kalau lu lihat perusahaan-perusahaan consumer goods ya guys, itu labanya bagus-bagus perusahaan consumer goods. Nah, kenapa? Dan itu membuat CLPI kecipratan cuan juga. Jadi CLPI ini juga kena berkahnya di kuartal 1 tahun 2024. Nah, pada video kali ini, ya, gue pernah membahas CLPI ini perusahaan yang di bawah 1 PBV-nya. Di sini juga gue bahas ya 9 bulan yang lalu. Kemudian dia adalah perusahaan yang rutin membagikan dividen. Cuman kekurangannya gue sampaikan juga di video ini. Dia memang minim, sangat minim ekspansi. Jadi perusahaan yang memproduksi, menjual, bagi dividen. Produksi, jual, bagi dividen. Produksi, jual, gitu aja. Jadi nggak ada ekspansi yang benar-benar masif gitu loh. Dia nggak sampai hutang, nggak sampai menerbitkan, nggak sampai naik isu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sama di kuartal 1 2024 ya. Di kuartal 1 2024 kalau kita lihat laporan keuangan ya guys, CLPI ini punya kas yang gede. Dia punya kas 275 miliar. Kemudian ya, tadinya dia punya di sini nih guys, investasi pada surat berharga. Ya. Dia punya investasi pada surat berharga, dia punya obligasi negara 35 miliar. Itu per 31 Desember 2023 masih ada. Namun di kuartal 1 2024 sekarang udah nggak ada. Dan kalau kita lihat arus kasnya ya dia masuk ke kasnya gitu loh. Ya. Nah, sekarang gini guys. CLPI ini kan kalau kita lihat dengan kekurangannya yang seperti itu ya, kemudian dia juga market cap-nya. CLPI itu gini guys, misalkan lu membeli ini perusahaan 330 miliar. Dia kan market cap-nya 330 miliar ya. Nah, lo itu akan mendapatkan uang cash di sini guys. Lo akan mendapatkan uang cash 275 miliar beserta aset-asetnya. Lu dapat cash 275 miliar kalau lu langsung membeli semua perusahaan CLPI secara keseluruhan, dan lu dapat asetnya itu 800 miliar. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan lu membeli saham CLPI, ini kalau lu membeli perusahaan secara keseluruhan lu akan dapat duit cash segini. Kalau lu membeli saham CLPI, itu kan harganya 1075 per lembar ya. Di sini dia memiliki kas dan setara kas yang tadi gua katakan 275 miliar. Nah, kalau dia memiliki jumlah lembar saham segini nih, 300 juta, maka per lembarnya CLPI itu memiliki uang 899. Jadi lu membeli saham CLPI 1075 yang 80%-nya itu berupa uang cash. Nah, sekarang pada saat tahun 2023 dia memiliki EPS nih guys. EPS-nya dia itu adalah 174-an, 172 lah. Ya kan? Kalau misalkan dia dengan kemampuan segini nih, dia membagikan DPR 100%, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Dia membagikan seluruhnya nih guys, karena dia punya uangnya. Apalagi kalau misalkan dia membagikan DPR di atas 100%, bisa nggak? Bisa. Karena dia punya kemampuan. Orang kemampuannya dia nih kalau berdasarkan laporan keuangan terbaru ya, dia kemampuannya tuh 900 perak per lembar. Dia punya nih, bisa nih mengeluarkan DPR 100%. Nah, sekarang CLPI itu memang beberapa tahun belakangan itu DPR-nya 50%, 50%. Kita belum tahu nih di tahun 2023 berapa. Kalau misalkan memang betul dia membagikan dividen payout ratio yang sangat jumbo, bahkan di atas labanya, yang terjadi adalah bisa seperti ini guys nih. Nanti harga sahamnya mengikuti si dividen yang dibagikan oleh CLPI itu 10. Dividen yang akan dibagikan oleh CLPI. Kalau misalkan dia membagikan 170 aja kan berarti 10%-nya di angka 1.700 nih guys. Ya kan? Nah, itu guys. Jadi menariknya CLPI itu di situ. Karena dia mau ROPS di bulan Juni besok. Nah, nanti kita tunggu tuh berapa dividen payout ratio yang akan dibagikan CLPI.
Tapi kalau misalkan melihat kondisi CLPI yang begini guys, ya, nih, yang tadinya ada nih di investasi obligasi pada surat berharga, tadinya ada, terus sekarang tiba-tiba masuk ke kas nih, kasnya jadi melimpah. Biasanya sih, ini biasanya ya guys ya, jangan dijadikan sesuatu yang valid. Biasanya dia mau membagikan dividen yang jumbo, gitu guys. Jadi kita lihat aja sekali lagi guys, nanti CLPB bagaimana. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.